A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, Tuhan kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta ini. Kami di sini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu, kecerdasan Maha Agung. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Bimbinglah kami ya Allah, bimbing kami untuk mengenal-Mu, agar kami dapat menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai wujud-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran, terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran, sehingga bisa mencapai puncak kesadaran, sehingga kami bisa mengenal jati diri kami, mengenal jalan pulang kembali, dan mengenal kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, tambahkanlah kepada kami ilmu, berikanlah kami kepahaman, sempurnakanlah cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Ya Robbal Alamin. Al-Hadiniyah walakuliniyatin solihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Peki Zamrud, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, dan sahabat-sahabat di YouTube, di TikTok, selamat malam, ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas judul Menembus Batas Sidratul Muntaha. Ini judulnya agak aneh juga ya, agak aneh dan nyeleneh. Menembus Batas Sidratul Muntaha. Dan ini adalah sebuah konsep transformasi manusia dari badan menuju ke jasad. Jadi maksud dari judul tadi adalah konsep transformasi manusia dari badan ke jasad. Dari kualitas badan ke kualitas jasad gitu. Karena kan pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa kualitas tubuh manusia itu juga bertingkat. Ada yang berstrata dabah, stratanya melata.
Di atasnya ada yang berstrata an'am, itu stratanya binatang ternak. Nah, di atasnya ada badan, di atasnya ada jisim, dan Ada di apa? atas jisim, Gisim. iya jisim, dan di atasnya lagi ada jasad, jasad. Jadi Quran itu menjelaskan bahwa ternyata fisik manusia pun ada stratanya, Bu. Belum lagi jiwanya, jiwa juga berstrata kan? Dari mulai Mm-mm. amarah, kemudian di atasnya lawamah, di atasnya lawamah ada mutmainnah, di atasnya ada rodiyah, ada mardiyah, ya, kemudian ada kamilah dan seterusnya. Jadi secara jiwa, secara spiritual juga bertingkat-tingkat derajatnya. Termasuk secara tubuh juga tubuh fisiknya sendiri juga bertingkat-tingkat gitu ya. Ya. Nah, malam ini kita akan bahas konsep transformasi tubuh manusia dari badan menuju ke jasad. Ya, bahasa atau judul lainnya biar lebih keren gitu ya. Menembus batas Sidratul Muntaha. Judul ini sebetulnya nggak muluk-muluk sih, nggak muluk, cuman biar penasaran aja Bapak Ibu. Iya, Iya, maksudnya. iya, kita mulai untuk pembuka. Kita lihat surat 5 120. Surat 5 ayat 120. Baik. Ya, silahkan. Ya, perkenankan saya mengawalinya ya, para sobat. Terima kasih. Ya, 5 120. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5, surat 5 ayat 120. Punyaan Allah, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah atau kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Ibu Bapak bisa searching di Google ya. Klik kerajaan langit dan bumi itu seperti apa gambarnya. Dan itu menggambarkan alam semesta itu beserta seisinya. Namanya kerajaan langit dan bumi. Jadi langit bumi ini adalah kerajaan milik Allah. Yang namanya kerajaan tentu banyak unsur, banyak banyak hal di dalamnya kan gitu. Komponen. Komponennya banyak. Dan apa yang ada di dalam kerajaan langit bumi itu? Hmm. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang kedua, surat 42, ayatnya 29. 42 ayat 29. Nah, untuk itu saya mengundang Ibu Ade untuk bisa membacakannya, Bu Ade. Ya, begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 ayat 29. Di antara tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Oke, bahwa langit bumi adalah kerajaan milik Allah dan apa yang ada di antara keduanya juga milik Allah. Nah, di ayat 4 di surat 42 ayat 29 bahwa di antara ayat-ayatnya ialah dia menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang dia sebarkan, makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Berarti di bumi ada makhluk, di langit juga ada makhluk. Ya, jadi kalau kita terbang ke langit, ke planet lain, kira-kira Ada. ada nggak makhluk di sono, Bu? Ada kalau dilihat dari Ada. Kalau lihat ayat ini, karena di langit juga ada makhluk, di bumi juga ada makhluk. Pertanyaannya, adakah makhluk seperti kita di planet sono, di galaksi sono, Bu?
Mm-mm. Adakah makhluk seperti kita, seperti Mm-mm. manusia di bumi? Ya, Iya. kita lihat ayatnya 19, 93. Iya. 19 ayat 93. Silakan dilanjutkan Ibu Ade. Baik, surat 19 ayat 93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepadanya Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Berarti di langit ada hamba, di bumi juga ada hamba. Hamba itu sosok makhluk seperti kita. Ya, cuman masalahnya, sanggupkah kita terbang menembus penjuru langit sampai di galaksi lain, sampai di planet lain? Adakah di sana makhluk seperti kita, punya budaya, punya bahasa, punya peradaban seperti kita? Ya, Quran memberi informasi bahwa langit bumi adalah kerajaan milik Allah dan segala isinya yang ada di langit dan bumi. Di langit dan di bumi itu disebarkan makhluk melata dan juga seorang hamba. Berarti ada kehidupan peradaban seperti manusia atau seperti di bumi. Hanya kita kan belum ada yang bisa menembus ke sana, Bu. Nah, untuk itu Allah lewat Quran menantang manusia dan jin. Mm, mm, Ya, coba kamu tembus tuh penjuru langit, mm, mm. terbang ke galaksi Bima Sakti paling dekat, namanya Andromeda, Bu. Nah, berapa jarak dari bumi ke galaksi itu, Bu? Nggak ingat jumlahnya, jadi jauhnya minta ampun. 50.000 tahun kecepatan cahaya. Dari bumi ke matahari aja memerlukan waktu 8 menit cahaya. 8 menit cahaya. Ya, karena matahari panas, jangan pergi ke matahari siang-siang ya. Kenapa? Hmm. Kalau siang panas. Tapi kalau perginya malam, mataharinya udah tutup. Buat ini jangan terus serius dong. Ya, gitu ya. Nah, di Ya. ayat yang lain, manusia dan jin ditantang untuk Hmm. menembus penjuru langit dan penjuru bumi. Tapi itu tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan. Artinya, satu saat nanti ketika manusia itu punya kekuatan, peradabannya sudah maju, bisa menembus penjuru langit dan penjuru bumi. Ya, kalau belum mampu menembus, nonton filmnya dulu aja dah. Ya, nonton film Star Trek. Ya, ada yang pernah lihat nonton itu, nonton Star Trek, Bu? Kira Lihat saja. ya, Hmm. Ya, ya kira-kira begitulah. Jadi perjalanannya antar galaksi kan. Hmm. Nah, Ya, itu kan film fiksi tapi Fiksi. ilmiah. Iya, fiksi Fiksi ilmiah. ilmiah itu kan impian. Hmm. Apakah itu impian yang ingin dicapai dan belum tercapai? Atau sebenarnya pernah ada peradaban yang pernah mencapai peradaban itu? Hmm. Hanya diulang, dikisahkan dalam bentuk film. Ya, halo? Ya, Bang. Hmm. Ya, kita lihat 55 ayat 33. Baik. Mangga, eh, apa, Bu Ami kiranya bisa membacakannya, Bu? Ya, bisa Bu, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 55 ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Ya, berarti mungkin nggak manusia menembus penjuru langit dan menembus penjuru bumi? Kan, Mungkin In. jika punya Kekuatan. kekuatan. Nah, kekuatan itu mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk menguasai semua unsur malah malaikat.
Dari yang ion, bion, dan super bion. Super. Gitu ya. Nah, ini hanya informasi aja menantang manusia. Men-challenge ya. Iya, silakan kalau kamu sanggup bisa sampai Hmm. kamu punya kekuatan. Hmm. Ya. Nah, informasi berikutnya adalah bahwa di dalam Quran diterangkan dalam setiap satu tata surya ada tata surga. Hmm. Ya, yang kita kenalkan tata surya. Belum banyak orang yang mengerti, paham, tahu tata surga. Jadi dalam setiap satu tata surya ada tata surga. Coba lihat ayatnya 11, 106. 11 ayat 106. Enggak, Bu Ami? 11:106. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ya, nah ayat ini menyampaikan informasi. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit. Langit ini menggunakan kalimatnya jamak, samawat. Samawat itu langitnya jamak. Wal ardu dan bumi, buminya tunggal. Ya, artinya gini. Jika langitnya disebutkan jamak, samawat, dan buminya tunggal, itu menunjukkan bahwa dalam satu tata surya ada satu bumi yang diridhoi, satu bumi yang bisa dihuni, satu bumi, satu planet yang bisa dijadikan tempat kehidupan. Itu namanya bumi yang diridhoi, disebut sebagai surga. Diulang ya. Jika di dalam ayatnya menyebutkan langit dengan bentuk jamak, samawat, terus ada disebut bumi tunggal. Itu menunjukkan bahwa dalam satu tata surya, misalnya tata surya kita yang pusatnya matahari, ya tata surya kita nih, itu ada berapa planet Bapak Ibu? Nggak ingat planetnya, cuma ingat planet Mars, Ada Venus, 9, 9 ya. 9 planet ya. Tapi itu kalau kalau Plutonya masuk. Hmm. Karena Pluto kejauhan dan terlalu kecil katanya. Hmm. Ya katakanlah ada 8. 8 planet atau 9 planet. Dari 9 planet di tata surya, ada satu planet Hmm. yang di dalamnya bisa dijadikan tempat tinggal, tempat menetap. Namanya bumi. Bumi, Arabnya Ardun. Ardu, ya, Ardu. Ardu nanti berdekatan maknanya dengan rodia, ridho. Jadi Hmm. Ardu itu bermakna planet yang disukai, planet yang diridhoi, karena di dalamnya ada sumber kehidupan. Nah, ketika satu planet di dalamnya layak untuk jadi sumber kehidupan, di situ ada airnya, ada kehidupannya, ada flora, ada fauna, dan ada sumber kehidupan yang lain disebut surga namanya. Ya, jadi setiap satu tata surya ada satu planet yang di dalamnya ada sumber kehidupan. Disebut sebagai Ardun atau bumi. Ya, nah Bapak Ibu bisa bayangkan, apakah tata surya kita yang pusatnya matahari itu satu-satunya tata surya? Nggak, banyak. Enggak.
Ya, kalau kita lihat dari teropong, bahwa tata surya kita yang pusatnya matahari, dan matahari itu hanya satu bintang dari sekian miliar bintang. Nah, matahari kita ini hanya satu titik bintang di galaksi, namanya Bima Sakti. Jadi Bima Sakti itu nama sebuah galaksi. Nah, di dalam satu galaksi yang paling miskin Bu. Ya. Jadi galaksi paling miskin itu kata para ahli itu meliputi atau mencakup setidaknya 10 miliar bintang. Satu galaksi 10 miliar bintang seperti matahari. Nah, terus galaksi yang paling banyak bintangnya lebih dari itu, ada 100 miliar, ada sampai triliunan bintangnya tuh dalam satu kumpulan galaksi itu, Bu. Ya, katakanlah galaksi kita nih, galaksi Bima Sakti, ada 10 miliar bintang seperti matahari misalnya. Berarti ada berapa tata surya di galaksi? Kan satu matahari, satu tata surya kan? Halo? Iya. Ini terlalu terlalu mengawang-awang nih bicaranya ya. Nggak apa-apa. Ini informasi dulu aja ya. Jika di galaksi Bima Sakti ada 10 miliar bintang seperti matahari. Matahari itu kan bintang kan? Bintang yang bercahaya, bersinar. Sementara setiap matahari punya planet. Nah, namanya tata surya. Nah, di dalam setiap satu tata surya selalu ada planet yang disebut bumi. Ya, planet itu disebut bumi jika di dalamnya ada sumber kehidupan seperti bumi ini. Nah, kalau begitu berarti ada berapa bumi di galaksi? Nah, kehitung. Iya, di Bima Sakti aja berarti setidaknya ada 10 miliar kan? Kalau 10 miliar matahari misalnya gitu, Bu. Nah, berarti kalau kita bisa terbang nih, terbang ke matahari lain sampai di planet buminya, bisa jadi di sana ada kehidupan tadi, ada dabah, ada hamba di situ, ada peradaban di situ. Hanya kalau melihat sekarang peradaban manusia sekarang belum ada yang sanggup menembus ke galaksi, Bu. Kecuali tadi di film Star Trek itu. Iya. Ya, tapi ini Quran memberikan informasi. Ya, walaupun antara tata surya dan tata surga hukum alamnya berbeda. Hukum Oh, alamnya berbeda ya. Ya, berbeda gimana? Coba lihat 4456. baik. 4456. Beralih ke Pak Mas Mas Didi Sidi, Mas Didi Widi. Baik, Hmm. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Terus, Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. nah, apa yang membedakan? Apa yang membedakan hukum alam di tata surya dan tata surga? Kehidupan makhluk di tata surya terkena radiasi ultraviolet dari matahari atau yang disebut sebagai oksidasi. Udah. Oke. Kenapa? Kenapa manusia mati? Karena tubuhnya mengalami proses oksidasi dari sinaran pancaran ultraviolet dari matahari, pembakaran, Bu. Hmm. Nah, pembakaran menyebabkan oksidasi, oksidasi menyebabkan kematian sel. Hmm. Kematian sel yang banyak menyebabkan kematian tubuhnya secara total. Hmm. Oke? Nah, jadi selama kita menghirup oksigen dan terpapar radiasi dari sinar matahari, maka selama itu pula kita akan mengalami kematian sel tubuh.
dan berangsur-angsur menua akhirnya mati. Nah, sementara di tata surga manusia itu tidak terkena radiasi dari paparan sinar matahari. Ya, yang dihirup bukan bukan oksigen tapi hidrogen. Ya, gitu. Makanya tidak ada kematian di sana. Mereka tidak merasakan mati di dalamnya, kecuali mati dulu di dunia, di planet bumi dulu, di tata surya. Nah, di tata surga mereka tidak merasakan mati. Kenapa? Karena tidak terradiasi. Ya, terus yang ada sinar rob, bukan sinar matahari, namanya sinar rob. Sinar Sinar. rob namanya, sinar rob namanya, Bu. Sinar sinar Tuhan namanya, cahaya Tuhan. Gitu ya. Nah, antara tata surya dan tata surga itu ada batas. Nah, batas itulah yang disebut sebagai garis Sidrotul Muntaha. Artinya manusia bisa menembus garis Sidrotul Muntaha, kemudian masuk ke tata surga. Gitu ya. Ya. Nah, sampai sini udah pusing belum? Kenapa? Udah pusing belum? Udah ngebul belum? Belum ya? Belum, belum. Pusing. Ya. Masih bisa lah. Saya udah pusing, Ustaz. Belum ngebul Mulai, ya? Belum ngebul mulai nih. ngebul. Belum Belum. Apa? mulai Lanjut. mikir hanya Gimana mulai lagi? mikir nih. Mulai mikir ya. Ya. Mulai mikir. Nah, kita lihat nih. Bedanya tata surya sama tata surga. 39, 50, berapa? Silakan lanjut, Mas Widi, Mas Didi Widi. Bentar, bentar. 39, 69. Dan terang benderanglah bumi, padang mahsyar, dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan terang benderanglah bumi dengan cahaya Tuhannya. Halo Pak Didi. Ya, Nah, di ayat ini buminya bumi dunia apa bumi akhirat? wah ini bumi, padang mahsyar itu bumi akhirat itu kan, Nah, berarti tata surya apa tata surga? tata surga. Oke. Dan terang benderanglah bumi dengan cahaya Tuhannya. Nuri Robbiha. Jadi bumi surga terangnya dengan cahaya Rob. Cahaya tuh Tuhan. Sementara di bumi dunia atau tata surya itu terangnya dengan cahaya matahari. Ya, karena dengan cahaya matahari terangnya resiko. Ya, Sudah. resikonya apa? Oksidasi. Terkena, Jadi tadi oksidasi. terkena oksidasi sinar matahari terpapar namanya. Makanya Paparan. sel mati dan menua. Menua ya mati akhirnya gitu. Ya, ya udah kalau gitu nggak usah menghirup oksigen, mati juga lebih cepat. Ya. Tapi dengan menghirup oksigen, kematian sel itu tetap ada, tapi ada sel lain yang hidup gitu. Iya. Kalau Makanya ada yang bertahan sampai sekian tahun, berarti dia mampu melakukan perbaikan dalam selnya. Nah, ketika tubuh terpapar teroksidasi, maka harus ada antioksidan. Dan Ya, nah tinggal dicari aja kira-kira apa ya makanan, minuman, suasana yang bisa memberi antioksidan buat tubuh kita. Nah, antioksidan berarti memperlambat kematian sel kan? iya, Sehingga tubuh tetap masih bisa bertahan lama gitu. Ya, gitu. Kalau makanan kira-kira apa yang mengandung antioksidan, Bu? ada kan yang sayur, sayuran Kang, Sayur-sayuran. Jadi buah, orang yang makan sayur dengan orang yang pemakan daging, usianya lebih panjang yang mana kira-kira? makan sayur. Sayur. sayur.
Iya, Orang, banyak antioksidannya, Bu. orang Sunda ya, Kang. Makannya kayak lemping ya. Iya, enggak juga. Lalapan ya, Ibu. Enggak juga, Bu. Gitu ya. Iya. Nah, kembali ke topik pembicaraan gitu ya. Bicara tentang tata surga. Nah, ada batas antara tata surya dan tata surga. Batasnya namanya Sidratul Muntaha. Muntah. Kita lihat 53, surat 53 mulai ayat 13 sampai 18. Nah, sekarang kiranya Pak Joko bisa membacakannya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Boleh, saya boleh. Berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain. Terus Hmm. Dan sesungguhnya yaitu di Sidratul Muntaha. di Sidratul Muntaha. Muntaha. Terus Di dekatnya ada surga tempat tinggal. nah, jadi surga tempat tinggal baru dilihat setelah melewati batas Sidratul Muntaha. Muntaha. Jadi batas antara tata surya dan tata surga adalah Sidratul Sidratul Muntaha. Oke, terus Muhammad dan Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. terus Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. ya, berarti seorang hamba bisa melihat tanda-tanda Tuhan yang paling besar. Apa Sidratul Muntaha? Tuhan. Ini informasi. Jika demikian halnya, berarti sesungguhnya manusia itu diberikan kemampuan Kemampuan untuk bisa naik menembus ke penjuru langit, menembus penjuru langit, langit baik baik langit ufuk maupun langit diri. Ya, diri kita kan selalu memananya dua kan, Hmm. ufuk maupun diri. diri Dengan syarat apa? Punya kekuatan. kekuatan. Ini namanya Sultan tadi. Ya, baca lagi 5533, baca lagi. 5533. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Ya, jadi Sangat kuat ya. manusia diberikan peluang, diberikan kemampuan, diberikan kesempatan untuk bisa menembus penjuru langit sampai ke 7 dan juga penjuru bumi sampai ke lapisan ke-7. 7. Nah, sekarang lapisan langit secara ufuk itu seperti apa? Lapisan langit secara ufuk pertama ada lapisan troposfer. Ya, Troposfer ya. ya, Troposfer itu 0 sampai 12 kilometer. Troposfer merupakan lapisan udara yang menempel langsung ke permukaan bumi. Nah, lapisan ini adalah lapisan terendah dari sebuah lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Nah, di bagian atas khatulistiwa, lapisan ini mencapai hingga ketinggian 19 kilometer di khatulistiwanya. Sementara di kutub itu hanya 8 kilometer. Jadi atmosfer di garis khatulistiwa lebih
lebih tebal, Lebih ini ya. tebal daripada di Di kutub. Di kutub. hmm. Jadi kutub lebih tipis atmosfernya gitu. Ya, Hmm. dan begitu faktanya. Nah, lapisan atau di lapisan troposfer itu adalah tempat berkumpulnya semua jenis cuaca, semua perubahan suhu, termasuk hembusan angin, tekanan, dan kelembaban udara. Karena itu, lapisan ini disebut lokasi berlangsungnya peristiwa cuaca, mulai dari hujan, angin, salju, kemarau, dan lain sebagainya. Ya, ciri lapisan troposfer apa? Pada umumnya, lapisan ini merupakan lapisan paling tipis. Ketinggiannya berbeda-beda tadi, di Khatulistiwa bisa 19 kilo, sementara di kutub bisa hanya 8 kilo saja. Dan lapisan ini berkaitan langsung dengan permukaan bumi dan berlangsungnya berbagai macam peristiwa, Peristiwa. iklim, hujan, angin, petir, dan seterusnya. Di dalam dirinya atau ayat dirinya, ini kan ayat ufuknya nih, lapisan langit paling bawah yang langsung bersentuhan dengan bumi itu namanya jiwa amarah. Jadi amarah tuh lapisan langit paling Paling bawah. wah. Karena lapisan langit paling bawah, maka belum bisa konsisten. Seperti troposfer tadi, tempat semua jenis cuaca. Di jiwanya belum stabil, tergantung suasana, Bu. Iya. Dipuji lupa diri, dicaci jadi rendah diri. Ya, gitu. Nggak punya duit, mengeluh. Punya duit jadi sombong. Hmm. Jadi jiwanya tuh nggak stabil gitu. Tersinggung mudah, mudah kesinggung dan seterusnya. Karena lapisan paling bawah masih Itu eh, ini ya. masih esmosian, Bu. Apa Hmm. esmosi? Iya, Jadi kan. ya, Iya. jadi masih masih spiritusan, jadi belum stabil tuh. Namanya langit paling bawah strata dengan troposfer. Dalam Hmm. diri kitanya itu langit atau nafsu amarah namanya. Nah, di atas troposfer ada stratosfer. Stratosfer itu berarti di atas 12 kilometer sampai 60 kilometer. Ya, bahkan ada di lapisan di permukaan bumi tertentu sampai 50 kilo. 50 kilometer ya, Hmm. tergantung permukaan bumi yang mana. Nah, di lapisan kedua ini berlangsung atau berhembus angin yang sangat kencang Oke. dan punya pola aliran tertentu. Jadi kalau kita naik ke lapisan kedua, apa namanya stratosfer itu anginnya sangat kencang dibanding di permukaannya di bawahnya, Bu. Hmm. Nah, pada lapisan stratosfer ini tempat terbangnya pesawat. Jadi pesawat tuh di lapisan kedua di Oh, stratosfer, Bu. iya, iya. Iya, makanya anginnya kenceng banget gitu. Hmm. Nah, di dalam stratosfer ini juga ada bagian atau lapisan yang sangat penting yang disebut sebagai ozon. Iya. Ozon adalah semacam gas yang mengandung banyak unsur kimia dan mempunyai sifat yang beracun bagi makhluk hidupnya. Gitu ya, ini lapisan kedua. Nah, pada umumnya di lapisan stratosfer ini sinar dari ultraviolet disaring oleh ozon tadi tuh. Makanya ketika ozonnya bolong, ya udah, jadi Masuk. sinar UV-nya sampai ke bumi, membahayakan makhluk di bumi juga. Apa yang membuat ozon bolong? Tadi pemanasan global, Bu. Rumah kaca dan seterusnya, Bu. Ya. Nah, di langit dirinya itu naik lawama. Lawama itu jiwa-jiwa yang menyesal, Bu. Ya, dia sudah tidak jahat tapi belum punya ide melakukan kebaikan. Jadi dalam posisi bimbang, bingung, penyesalan gitu. Naik ke lapisan kedua, setidaknya sudah nggak jahat lagi lah.
Ya, kemudian level yang ketiga, langit yang ketiga namanya mesosfer. Mesosfer itu ketinggiannya antara 50 sampai 85 kilometer. Ya, 50 sampai 85. Apa karakternya? Nah, semakin tinggi temperatur udaranya makin rendah, semakin rendah, gitu ya. Nah, di lapisan yang satu ini adalah lapisan terdapat apa namanya? Jadi ada bagian yang bisa mengikis benda-benda langit yang masuk ke bumi. Oh iya, Jadi, itu ada. jadi kalau ada meteor jatuh ke bumi, itu di lapisan mesosfer ini dikikis, Bu. Saling ya. Jadi kalau tadinya batunya segede rumah dari sononya sampai ke bumi itu hanya segede kerikil aja, hanya sebutir beras gitu, atau sebesar kelereng. Itu pun bisa bisa menghantam bumi dan bisa membuat lubang besar itu. Iya, Nah, kalau nggak ada mesosfer, ya udah nanti masuk. bumi hancur nih bumi, Bu. Jadi meteor yang turun langsung dikikis nih sama sama lapisan mesosfer ini. Ya terbakar di udara gitu. Ada yang nggak sampai bahkan. Kalaupun sampai itu berarti ada unsur besi di dalamnya yang kuat yang tidak bisa hancur sampai ke bumi. Hanya bumi mengandung besi dan besi itu tidak diproduksi di planet bumi. Perlu diketahui, bumi tidak bisa memproduksi besi. Ya, kenapa bumi tidak cukup panas untuk memproduksi besi? Besi itu diproduksi di bintang-bintang di langit yang yang, yang dikirim ke bumi gitu. Nah, itu nanti ada diterangkan di surat Al-Hadid bahwa besi itu diturunkan dari langit, Bu. Dikirim lewat tadi meteor-meteor yang jatuh ke bumi. Nah, di apa di ufuk di apa di ayat dirinya lapisan ketiga ini sudah sampai di mutmainah. Mutmainah jiwa yang sudah stabil, Bu. Jiwa yang stabil, dia sudah mampu mengikis setiap informasi yang datang. Jadi ketika ada informasi datang dia sudah bisa menyaring. Ini informasi baik dicerna apa tidak. Dia sudah bisa membedakan ini informasi baik apa buruk, mana yang perlu ditelan, mana yang enggak gitu. Ini di lapisan ketiga sudah masuk mood mutmainah gitu. Ya, udah masuk mutmainah. Udah mulai stabil lah gitu. Nah, kemudian lapisan keempat itu namanya termosfer kan? Ya. Termosfer, tes, tes, termosfer susah nyebutnya. Termosfer itu ketinggiannya berarti di atas 85 sampai 500 kilometer ketinggiannya. Ya, nah lapisan ini sering disebut dengan lapisan panas atau hot layer. Kenapa? Karena lapisan inilah sering terjadi transisi kenaikan temperatur yang sangat tinggi. Bahkan temperatur di lapisan ini bisa mencapai 90 sampai 5.000 Celcius, derajat Celcius. Kebayang, Bu? 90 sampai 500 derajat Celcius. Panas air itu kan hanya 100 derajat kan? Ini Wow. kalau 5.000 besi leleh nggak? Leleh banget ya, udah kayak Nah, 5.000 itu panas banget, Bu. Nah, apa namanya? Tinggi dari temperatur ini dikarenakan apa? Molekul oksigen mengabsorb namanya apa? Mengabsorb susah menyerap lah. Menyerap Menyerap. radiasi dari matahari. oh, Jadi si oke. molekul di tempat ini di termosfer tadi menyerap panas matahari, temperatur matahari. Bu bayangin nih dia yang menyerapnya di situ. Berarti Hmm. kalau nggak ada termosfer, itu panasnya ke bumi kebayang nggak, Bu? Udah langsung aja, Masya Allah. Wah, langsung kebakar tuh bumi kan? Kalau kalau umpamanya pemadam kebakaran itu baju pelapisnya, Bu. Sehingga tubuhnya Hmm. tidak terkena panas kan? Karena ada lapisan anti panas tadi namanya termosfer. Eh, Namanya namanya term kan tempera ter termorek. Termo apa? iya, Termometer, temperatur ya. Ter- termometer kan.
untuk termometer. mengukur suhu, Kalau alat termorek mengukur suhu tubuh, mengukur suhu tubuh. Kalau termorek obat penurun suhu tubuh. turun suhu tubuh. Nah, kalau di atmosfer itu namanya termosfer gitu. Jadi atmosfer penyerap, penyaring panas gitu. Nah, termasuk yang diserap oleh termosfer itu adalah radiasi, Bu. Ya, Jadi jadi radiasi inilah yang mengakibatkan suatu reaksi kimia ya yang menjadi yang bermuatan listrik. Ada kilat, ada itu kan di lapisan ini, Bu. Terjadinya karena ada muatan listrik di situ, ada panas banget gitu. Nah, dalam diri kitanya apa? Atas mawar itu suasana suhu panas Bu, yang membakar gitu atau penyerap panas. Jadi adem gitu, Bu. Jadi nah di dalam oh, dirinya itu sudah sampai ke rodia, hmm, jiwa-jiwa yang rodia, jiwa yang ridho. Ridho itu berarti adem, Bu. hmm, Udah adem jiwanya, udah nggak bisa kepanasan gitu. hmm, Dipuji tidak lupa diri, dicaci tidak rendah diri. Udah hmm, mulai nerima namanya ridho. Ridho itu kan rela artinya. hmm, Nah, di hmm, lapisan kelima ada eksosfer. Eksosfer berarti di atas 8.000. Kalau tadi apa namanya termosfer di 85 sampai 500. Nah, kalau ini yang eksosfer berarti di atas 500 sampai 800 sampai 3.600 sampai 3.000-an lah, 3.000 kilometer. Nah, eksosfer ini pelindung terakhir, pelindung hmm, terakhir planet bumi. Nah, di lapisan ini terjadi interaksi termasuk hubungan gas, Bu. Di situ ada nitrogen, ada oksigen, ada argon, ada ozon, ada karbon, termasuk dioksida. Nah, lapisan eksosfer ini adalah lapisan dari atmosfer yang berada di bagian paling luar gitu. hmm, Di atas 500 ke atas gitu ya, 800 bahkan. Nah, di lapisan ini pula berbagai molekul udara bergerak dengan cepat serta pengaruh gaya grafi, gravitasi gravitasi bumi mulai berkurang. Jadi kalau pesawat ulak-alik itu sudah mulai mulai hilang itunya gravitasinya, udah lepas tuh. Jadi kalau kalau kita jatuh dari Apollo di lapisan ini itu nggak langsung jatuh ke bumi karena ngelayang, udah ngelayang tuh, udah mulai hampa. Udah mulai hampa. Nah, di lapisan ini juga berbagai molekul udara bergerak dengan cepat. Karena sudah tidak, jadi udah hilang hilang gravitasi buminya udah nggak ada gitu. Nah, kalau di dalam diri kita sudah mardiah, Bu. ya, Jiwa-jiwa yang kan tadi rodiah, di atasnya mardiah. Mardiah itu jadi jiwa-jiwa yang sudah tidak lagi melekat ke bumi gitu. hmm, Sudah lepas kemelekatannya dengan dunia, dengan bumi gitu, Bu. Sudah tidak lagi terikat gitu. Jadi ya lebih 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 lepas jiwanya, tidak melekat gitu. Nah, oh, gitu. ada dua lapisan atmosfer berdasarkan jenis dan kondisi gas. Hmm, Misalnya ozonosfer, kemudian ionosfer. Ya, jadi kalau kalau yang ada gasnya yang tadi yang ion sama itu. Dan atmosfer juga berfungsi. Tujuh lapisan itu banyak fungsinya. Misalnya gini, atmosfer itu berperan dalam suatu proses pendistribusian air ke berbagai wilayah yang ada di muka bumi itu juga melibatkan atmosfer. Atmosfer juga sebagai benteng atau pagar alam. Pagar alam, pagar pelindung bumi supaya tidak terdampak bahaya radiasi ultraviolet dari matahari. Yang lain juga sebagai benteng bagi bumi dari berbagai benturan seperti benturan apa namanya itu tadi meteor. Jadi pelindung juga si atmosfer itu. hmm, Berikutnya sebagai sumber oksigen termasuk karbon dioksida itu di atmosfer diproduksinya. Berikutnya juga sebagai pengatur lalu lintas satelit bumi.
Jadi setiap di langit itu ada jalan istilahnya, jalan kan, sehingga planet satelit tidak tabrakan. Makanya ada istilah pemancar FM, AM itu kan, SW itu kan tergantung lapisannya di mana. Iya. Masing-masing ada tempatnya, ada jalannya gitu. Termasuk membantu proses penyebaran spora tumbuhan. Itu juga melibatkan atmosfer, Bu. Kalau enggak ya bumi udah kebakar dari dulu sih gitu. Nah, jadi kita bisa melihat langit itu sebagai langit ufuk atau langit diri gitu. Kalau kamu sanggup menembus penjuru langit, silahkan tembus. Seperti kita, bisa nggak dari jiwa amarah, nembus ke lawamah, tembus ke kemudian marhamah, tembus ke mutmainah, tembus ke rodiyah, tembus ke mardiyah. Nanti langit ketujuh sampai di kamilah, jiwa-jiwa yang sempurna. Berarti sudah lepas landas dari tata surya, Bu. Selangkah lagi menembus garis Sidratul Muntaha, masuk ke garis Sidrat, apa namanya, tata tata surga. Sehingga orang-orang yang sudah masuk ke tata surga, jiwanya sudah berbahagia tadi. Orang yang bahagia tempatnya di dalam surga gitu. Bagi dia hidup ini sudah tidak ada lagi penderitaan. Jadi apapun yang terjadi membuat dia bahagia gitu. Udah nggak ada lagi salah benar, udah nggak ada penghakiman, semuanya baik-baik saja gitu. Nah, begitupun silahkan menembus penjuru bumi gitu. Penjuru bumi secara ufuknya bumi ini berlapis-lapis. Bumi kita secara fisik juga berlapis-lapis. Coba lapisannya berapa? Lapisan paling luar kulit. Di dalam kulit Nggak ada tahu. apa? Daging. 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 Nah, lapis kedua kan? Lapis Ya. luarnya kulit. Masuk ke lapis ke dalam daging. Masuk ke lapis dalamnya lagi ada Jaringan. daging, ada otot, ada jaringan, ada saraf. Paling dalamnya ada tulang. Di tulang ada sumsum. Coba berapa lapis, Bu? Kulit, Nah, kulit, daging, daging, otot, otot, saraf, saraf, saraf. Terus sumsum. bu, Ya, sumsumnya tulang ada dulu. tulang dulu, Tulang. ada tulang, ada sumsum. Satu lagi darahnya kelewat tuh, Pembuluh darah. pembuluh darah. Jadi sebenarnya secara fisik bumi bumi kita ini, tubuh kita berlapis. Nah, bumi bumi diri yang lain itu adalah rasa. Rasa, Oh, karena bumi berkaitan dengan rasa. Kalau langit berkaitan dengan pikiran, bumi berkaitan dengan ah, perasaan. oke. Jadi kita ditantang menembus penjuru langit, menembus penjuru pikiran kita yang terdiri dari tujuh, 5W 2H. Silakan tembus semua pikiran kita dari mulai apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, coba tembus sampai sampai habis semuanya. Kejawab nggak? Tembus lapisan bumi semua perasaanmu sampai rasa yang paling dalam gitu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kembali ke judul. Judulnya menembus batas Sidratul Muntaha. Sebuah konsep transformasi dari badan menuju ke jasad, baik secara kualitas maupun kuantitas, baik tubuh fisik maupun psikis, gitu ya. Nah, untuk bisa meyakini bahwa tubuh manusia mampu menembus penjuru langit tadi, semua atmosfer tadi tata surya, ya, maka manusia harus punya kekuatan. Misalnya dengan membuat pesawat Apollo ya, keluar tuh dari bumi itu. Itu secara ufuk. Secara ayat diri juga sama. Kalau nggak punya kekuatan, nggak punya ilmu, akan sulit orang bisa menembus penjuru langit, Bu. Jadi jiwanya bertahan di amarah aja.
Ya, buminya bertahan di baperan aja nggak bisa move on. Hmm, Itu hmm, berarti hmm, orang yang tidak bisa menembus penjuru langit dan bumi. Ya, hmm, hmm, susah move on, susah untuk bisa bangkit kesadarannya. Ya udahlah bertahan di situ, terikat namanya. Ya, hmm. kembali untuk bisa meyakini bahwa manusia mampu menembus penjuru langit, baik langit ufuk maupun langit dirhi, ya, maka perlu kita melihat bagaimana Quran mengajarkan kita. Quran itu apa ajaib, menerangkan semua hal gitu ya, Iya, yang kan semua hal. Kang, boleh nggak Ya, nanya, Pak? Agak sedikit, tapi masih dalam konteks ini. Ini kan baru ya, terjadi kebakaran luar biasa di California ya, Kang, di Los ya. Angeles gitu. Hmm. Lalu katanya ada api yang berputar begitu gitu. Apakah secara ilmiah itu gimana atau apakah memang ada rujukannya ke Al-Quran gitu? Ada apa namanya api yang berputar-putar lalu dia pindah-pindah begitu ya, gitu kan? Ini Apakah memang pertanyaan. hmm, Ya, hmm. ya itu pengen apa Al-Quran juga menyatakan itu gitu loh tentang adanya api, angin dan api yang kemudian dengan mudah membakar eh, apapun saja yang dilewati dan bentuknya kan jadi saya nggak tahu apakah itu memang sebuah kenyataan yang disampaikan oleh orang yang mengamati apa pemadam kebakaran terjadinya apa apinya itu kayak berputar-putar dan berbentuk juga bola api yang melompat-lompat gitu. Apakah memang itu sesuatu yang memang dialami oleh para pemadam kebakaran dan itu relevan dengan eh, Allah menciptakan hmm, apa angin yang berbentuk api seperti itu gitu loh. Oke, pertanyaan gini. Kebakaran di LA itu oleh api yang dihembus angin atau dibawa oleh angin yang mengandung api? Wow, angin mengandung api. Saya di bawah angin yang mengandung api. Kalau saya Angin lihat yang api yang dibawa atau dihembuskan oleh angin atau angin yang mengandung api? angin yang mengandung api kalau menurut saya. Nah, gitu. Ini ayatnya. Nah, itu dia makanya ada di sini ya. Makanya luar biasa. Ini ayatnya ya. Heeh. Angin yang mengandung api. Angin mengandung api. Angin kan berhembus. Iya, Ini ayatnya surat 2 266. saya coba baca ya, para sobat, karena saya penasaran. Ternyata ini ada Bismillahirrahmanirrahim surat surat 2 ayat 266. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Oh. Lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Jadi apa pencipta apa angin yang mengandung api itu gimana ya kan? Ya kan tadi di lapisan tertentu kan ada lapisan atmosfer yang mengandung api kan, panas banget tadi. Nah, ketika Hmm, lapisan yang lainnya bolong itu kan bisa bisa ke tembus ke bawah. bawah. Iya, tembus ke bawah kayak kayak angin tornado gitu kan. Iya, iya. Itu angin yang mengandung api, oksigen tadi yang mengandung api. Oksigen yang mengandung api berarti oksigen bercampur hidrogen kan gitu. Nah, kita lihat ayatnya nih. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan kebun anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ini gambaran kota yang dirindukan, Bu. Oke. Betul nggak? Ya. Ah, nggak usah disebutin LA-nya ya. Hmm, hmm, hmm. Betul nggak? Ya. Itu gambaran sebuah kota yang dirindukan gitu. Hmm, Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai sebuah kebun, sebuah taman, sebuah tempat tinggal yang nyaman, Bu? hmm, 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 Ya, hmm.
Dia Mm-mm. mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, jalan Mm. mulus, keperluan, semua fasilitas ada di situ. Rumah Mm. mewah, eh, mobil mewah, rumah mega, semua keperluan ada dan seterusnya, Bu, gitu. Mm. Mm. Kemudian datang masa tua pada orang itu. Jadi semua orang ingin tinggal di situ di hari tuanya. Kalau di Mm. hari tua saya ingin tinggal di tempat itu. Makanya para inong di Bojong Rangkong pada bikin rumah di sono, Bu. Orang-orang yang punya kekayaan sekian kan tinggal di sono, Bu. Karena memang tempatnya dibuat Iya. seperti nyaman. Mm. Dan dia Mm. mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, masih punya ambisi yang belum terlaksana, anak cucunya. Mm. Terus maka kebun itu, wilayah tadi, ditiup angin keras yang mengandung api. Gimana matiinnya anginnya mengandung api? Ini pantasnya nggak mati-mati udah seminggu. Lah iya, karena anginnya mengandung api. Lalu terbakarlah, habislah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu mikir. Nah, sekarang coba kamu pikirkan apa yang membuat wilayah itu tertiup oleh angin yang mengandung api sehingga wilayahnya terbakar. Mm. Mengapa muncul angin yang mengandung api itu? Nah, itu yang mesti diriset lagi. Iya. Berarti di sini kita tidak hanya berbicara secara fisik, tapi juga spiritualnya. Mm. Karena Mm. alam ini merekam data setiap perilaku manusia. Itu Oh, oh. berkaitan dengan hukum sebab akibat nanti. Bumi kan merespon apa yang dilakukan oleh oleh penghuni di bumi. Mm. 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 Iya, iya. Ya, nanti akan kembali ke seimannya. Ketika Mm. manusia melempar api, yang dia akan kebakar sendiri. Mm. Itu mah Jadi hukum sebab benar-benar. akibat, Bu. Mm. Ya, agar manusia mikir, berpikir, silakan dipikir, silakan digali sebab akibatnya. Kenapa? Apa nih sebabnya terjadi ini bisa dipelajari. Dan itu menyangkut semua semua unsur ya. Bisa dilihat dikaji dari sejak apa secara spiritual bisa, dikaji secara ilmiah silakan bisa. Mm. Tergantung orang mendekat apa pendekatannya apa, Bu. Mm. Tapi ayat ini bisa terbukti gitu dan ada buktinya. Ada Mm. sebuah kebun, sebuah wilayah, sebuah kota yang terbakar ditiup angin. Tapi angin yang mengandung api turun kan dari langit tuh. Terus, Iya. oh udah kemana-mana. Jadi betul juga, ini asumsi ya. Kan di situ memang di LA segala macam ya perilaku manusia ngumpul ya. Dari mulai yang paling ekstrim, ekstrim kiri sama ekstrim kanan gitu istilahnya ya. Eh, Hmm, dan itu apa mensimulasi reaksi alam ya. Kalau gitu ya. iya, Iya kan? iya. Ini memang aduh luar biasa. Subhanallah. Ya, Makanya, ya. makanya kita selalu diingetin, jadilah orang baik, jangan jadi orang jahat gitu. Jadi orang baiklah gitu. Karena kenapa? Ketika kita menanam kejahatan, ya akan kembali ke dirimu sendiri kejahatan itu. Ya, ya. Ya kalau saya kebetulan ngamatin kan kalau saya lihat Tom Hanks sosoknya baik ya kalau saya lihat ya. Ya, Rumahnya nggak ya, kebakar tuh, gitu ya. Luar biasa itu yang lain pada kebakar ya. Orangnya kan memang dari peliputan yang sekedar saya lihat ya memang orang yang baik hati ya kalau menurut saya ya gitu ya. heeh. Rumahnya nggak kebakar gitu ya. Subhanallah. Oh ya lah. Iya, nuhun pisan Kang. Jadi Karena iya, semua karena kejadian alam sudah ada di ketika aku. ada bencana, ada orang yang diselamatkan. Hmm. Iya, tidak semuanya. Hmm. Hmm. Iya, iya, Yang diselamatkan, ada yang diamankan, Bu. iya. Iya itu kan ada yang aneh diamankannya aneh gitu ya. Kalau Hmm. bukan karena Tidak terbakar ya. iya, iya. Gitu. Nuhun pisan Kang ini untuk keterangannya saya dari seminggu ini mikir nih. Ini apa gitu ya. Ya, Sampai kayak begini gitu kan. kita lihat Hmm. 12, 110. Iya, baik. Kalau gitu saya mengundang Ibu Farida untuk bisa membacakannya, Ibu. Ibu Farida, siap nggak? Ya, ya. Oh ya.
Silakan. Tertib. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. Surat Ada yang Yusuf. diselamatin. Ya, Ada yang berdosa nggak bisa ditolong lagi. iya. Ya orang baik mah Bu, selalu ada pertolongan lah dimanapun gitu. Makanya tadi kembali ke diri kita masing-masing. Jadilah orang baik dimanapun berada, kapanpun waktunya. Karena kita tidak tahu kapan bencana datang menimpa kan. Iya, betul. Jadi begitu. Jadi orang baik aja udah hidup mah. Ya, 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 ya. Kita nggak bisa lari, mau kemana lari, hai para pendosa gitu. Iya. Tidak semuanya jahat di sana Bu. Ada yang baik-baik, Iya. yang baiknya diselamatin. Ya gitulah hukumnya. Oke, balik ke Iya. balik ke Iya, laptop. betul. Bisa ya. Jadi jadi kembali ke judul menembus garis atas Sidratul Muntaha. Transformasi. Apa? Konsep transformasi manusia dari badan ke jasad. Karena kualitas paling tinggi dari manusia itu adalah ketika dia sudah disebut jasadan, Bu. Ya, ada. Tubuhnya berstrata jasad, bukan berstrata dabah, bukan Oke. berstrata an'am. Hmm. Nah, strata tubuhnya menjadi jasad itu karena kualitas jiwanya di dalam gitu. Hmm. 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 Oke. Karena kualitas jiwanya di dalam. Hmm. Contoh lagi nih, contoh sederhana begini. Kalau kita beli botol kosong Bu, botol plastik. Kita Hmm. beli botol plastik kosong di Ya, pabrik. Berapa kira-kira harga botol plastik? ya nggak mahal, murah. Ya Kalau paling 300, 500 lah ya. ya. Ya karena saya dulu pernah suka beli botol kalau waktu jualan madu. Hmm. Itu paling 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 rata-rata 500 sampai 1000 apa 2000 lah yang paling bagus tuh. Hmm. Hmm. Botol ya, botol plastik. Nah, ketika botol itu di kosong, kosong itu harganya segitu, 300.000. Diisi air mineral, berapa harganya? Naik, tergantung Naik 5.000, 3.000 brandnya, sampai 5.000 kan? Tergantung hmm, air apa. sama Di, brandnya. diisi, sekarang botol tadi berisi katanya tuh bensin, Hmm. BBM, Naik nilainya. berapa? 10.000 sampai Hmm. 15.000. Hmm. Hmm. Kemudian diisi madu, Naik lagi, naik lagi. Diisi minyak wangi, lebih lagi, Nah, lagi. harganya naik nggak Bu? Naik. lebih lagi naik. Botol itu menjadi berharga nilainya, bahkan disimpan di tempat yang bagus, yang baik, di lemari, di laci, di kaca, lah, Bu. Hmm. Tergantung apanya. Tergantung isinya. Isi. Nah, gitu. Jadi kualitas raga tergantung kualitas jiwa. Oke, Nah, terus bagaimana kalau botol tadi isinya air comberan? Disimpan di mana? dia dibuang comberan aja deh. Dibuang, dibuang ke tempat sampah. Begitulah raga tubuh manusia, Bu. Hmm. Ya, jadi supaya raga kita, tubuh kita naik stratanya, ya berarti jiwanya mesti dinaikin, Bu. Hmm. Nah, karena Hmm. judulnya menembus batas, maka yang pertama kita harus memahami dan memaknai tubuh manusia dari mulai badan sampai ke jasad. Nah, siapa orang yang strata tubuhnya badan? Nah, Quran memberikan informasi manusia yang tubuhnya strata badan itu Fir'aun. Kata badan Fir'aun ya. Ya, Fir'aun. Karakteristiknya. Nah, kita lihat nanti karakteristiknya. Kita lihat surat 10 ayat 90 sampai 92.
10 ayat 90 sampai 90. Ya. Nah, untuk itu saya mengundang Pak Gatot. Pak Baik, Gatot, Ibu. enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 Yunus ayat 90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. 91. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. 92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Oke, jadi Fir'aun kualitas tubuhnya apa? Badan. Badan. Arabnya badan ya. Fal yauma nunajjika bi badan. Badan. Nah, badan. Jadi badan itu kualitas tubuh stratanya Fir'aun. Ya, Fir'aun strata tubuhnya berkualitas badan. Nah, apa karakternya badan? Pertama, Fir'aun itu atau karakter dari badan atau Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang dengan badannya sendiri. Berbuat sewenang-wenang dengan tubuhnya sendiri. Bahkan suka merusak dirinya sendiri. Ini karakter Fir'aun ya. Ya. Berbuat sewenang-wenang dengan tubuhnya sendiri. Tidak Iya. punya perasaan, Bu. Jadi kadang-kadang gini, ada orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri itu dia tidak bisa membaca kondisi tubuhnya sendiri. Kan tiap diri punya hak kan? Iya. Punya hak makan, punya hak istirahat, punya hak olahraga, punya hak dimanja, punya hak didoain. Nah, ada orang yang tidak sayang sama tubuhnya. Itu namanya berbuat sewenang-wenang. 28 ayat 4. 28 ayat 4. Nah, beralih ke Ibu Ari ini pasangannya Pak Gatot. Silakan Bu Ari. Hatur nuhun Butini. Sami. Surat 28 ayat 4. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi karakter Fir'aun yang pertama, Bu, dia itu berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Jadi gini, Fir'aun itu karakternya berbuat sewenang-wenang terhadap tubuhnya sendiri. Sehingga tubuhnya rusak karena pecahnya sel-sel di dalam tubuh. Ya, Oke. itu namanya memecah belah namanya, memecah belah penduduknya. Yang kedua, dia melemahkan. Yang namanya menindas. Menindas segolongan mereka, menyembelih anak laki-laki, membiarkan anak perempuan. Jadi karakter Fir'aun itu melemahkan segolongan di antara mereka. Yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan. Sel yang baik dibunuh, sel yang lemah dibiarkan. Begitu artinya. Iya tuh, kan cerita badan ini. Sehingga sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat
kerusakan, maka terjadilah kerusakan di dalam tubuh. Baik. Nah, bisa nggak sel-sel tubuhnya pecah? Bisa. 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 Bisa nggak sel-sel tubuhnya yang kuatnya mati, yang lemahnya tetap bertahan? Bisa. Nah, Bisa. sehingga tubuhnya rusak. Nah, kira-kira perilaku semacam apa itu? Zolim. Menzolimi diri. Lindungi diri sendiri kan. Nah, berarti pola makan nggak teratur, pola hidup nggak teratur, pola pikir berantakan. Istirahat. Istirahat. Iya, bodohnya ya. Badannya rusak lah kalau begitu. Itu Hmm, Fir'aun. hmm, hmm. Yang Oke. kedua, yang kedua, nih sifat Fir'aun 1083 ya. Diganti 8. atau dengan saya, Bu Tini? Silakan lanjut. Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 ayat 83. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini ada kata-kata Fir'aun dan pemukanya menyiksa mereka. Dan Fir'aun berbuat sewenang-wenang menggunakan kata-kata fitnah nih, ayaftinakum, menyiksa namanya. Jadi Fir'aun itu karakternya membuat fitnah, kemudian dia bersikap sombong dan bersikap melampaui batas. Tiga nih, menyiksa, kemudian sombong dan dia melampaui batas. Nah, kalau kita bicaranya fitnah, itu berarti hidupnya tidak berquran, Bu. Jadi hidupnya mau gua, tidak punya rasa, Bu. Ya, kaki untuk berjalan, tapi kalau udah capek istirahat dulu lah. Ya, sekali-kali dipijit si kaki. Terima kasih kaki, udah aku kemana-mana dipijit. Disayang lah, jangan sombong. Si tangan sekali-kali dipijit. Terima kasih tangan sudah menemani aku berkarya. Terima kasih jantung sudah menemani aku mengirim apa namanya darah di dalam tubuhku. Semuanya dijaga. Itu mesti sayang, jangan jadi Firaun. Firaun tuh kayak tadi menyiksa, disiksa tapi nggak pernah diucapin terima kasih, nggak pernah di apa ya gitulah. Yang yang berikutnya karakter Firaun tuh zolim, zolim Bu. Ya, Ya. kita lihat 26 10. Nah, sekarang 26. beralih membacakannya Ibu Hani. Silakan Ibu Hani. Ibu Hani. Ya, ya, Bu. Ya, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 26 ayat 10. Dan ingatlah dan ketika Tuhanmu menyeru Musa, datangilah kaum yang zalim itu. Terus yaitu Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? nah, jadi Fir'aun itu kaum yang zolim. Zolim artinya gelap. Gelap artinya tidak paham dengan keadaan kondisi tubuhnya sendiri. Ya, halo? Ya. Halo. Fir'aun adalah kaum yang zolim. Zolim artinya gelap. Tidak paham dengan kondisi tubuhnya Diri. sendiri. Harus mengerti dengan tubuh kita siapa? Kita sendiri. Nah, kalau kita nggak paham tentang tubuh kita sendiri, namanya apa? Zolim. Iya, siapa yang zolim itu? Kita sendiri. Fir'aun namanya. Oh, kita jadi Fir'aun kalau kita menzolimi diri sendiri, ya Allah. Iya, nunjuk orang. Makanya jangan jadi Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu zolim dengan dirinya. Tidak tahu kondisi tubuh fisiknya sendiri. Kan yang tahu kita. Iya, iya. Gitu.
Nah, kalau kita nggak tahu kondisi tubuh kita gimana, minta bantuan orang. General check up, kan. Jantung dicek, paru dicek, saturasinya dicek, gula darahnya dicek, misalnya kolesterolnya dicek, yang mana yang kurang ditambah, yang lebih dikurangin. Jangan kayak Fir'aun, jangan Saya jadi ya. general check up-nya 10 tahun yang lalu. Iya kan, jadi kita nggak ngerti kondisi tubuh saya seperti apa ya kan, jadi dolim, gelap nih. Oke, ya Allah. Kan Baik-baik, kita Kang. punya tubuh mesti dijaga. Hmm. Nah, tubuh kendaraan jiwa. Kalau Hmm. raga udah rusak, jiwa nggak kerasa nanti di dalam raga kita. Pergilah dia mati. Ya, ini ada 10 ya. Ada 10 karakter Firaun nih. Hmm. Ini baru baru 3 nih. Hmm. Hmm. Baru Hmm. 3, waktunya tinggal 10 menit. Hmm. Bisa saya sebutin. Yang pertama, karakter Firaun itu berbuat sewenang-wenang dengan tubuhnya sendiri. Ya, yang kedua, suka apa tadi menyiksa, menyiksa, sombong dan dia berlebihan. Apapun kalau berlebihan kasihan tubuh kita, Bu. Oke. Harusnya ngukur diri. Ya, misalnya olahraga. Kira-kira yang pas buat tubuh kita apa nih? Ibu Tini jangan jangan misalnya Ibu Tini mau olahraga. Ambil Hmm. tenis di lapang 10 Hmm. ronde. Ya udahlah pingsan Ibu. Iya, iya, Itu iya. kan kelewatan. Angkat besi 100 kilo. Ya udah Hmm. cepat pulang nih. Jadi jangan menyiksa tubuhnya yang di luar kemampuan. Hmm. Yang ketiga, zolim dengan dirinya, berarti tidak paham dengan keadaan kondisi tubuhnya sendiri. Yang keempat, togo. Togo itu artinya melampaui batas kemampuan dirinya. Togo, ya, di surat 20 ayatnya 24, catat aja ya. Yang kelima, fasik. Fasik itu artinya tidak konsisten, tidak Oke. konsisten terhadap tubuhnya, Bu. Oke. Ini kan si tubuh ini punya pola. Hmm. Pola makan, pola tidur, pola istirahat kan si tubuh kita ngerekam nih. Hmm. Nah, kadang-kadang kita ini nggak konsisten dengan tubuh kita, Bu. Hmm. Misalnya, setiap pagi olahraga jalan-jalan itu konsisten. Sarapan jam berapa, makan siang jam berapa, tidur istirahat jam berapa, polanya mesti teratur itu, konsisten namanya. Hmm. Nah, ketika tidak konsisten, kadang makan, kadang enggak, kadang sarapan, kadang enggak, kadang tidur kemalaman, kadang tidur kepagian. Ini sih badan kita bingung nih polanya nih. Itu fasik jadinya tidak konsisten. Itu Fir'aun tuh, Bu. Suratnya 2 ayat 12. 27 ayat 12 ya. Kemudian yang keenam, kazib. Kazib itu pendusta. Azib. Pendusta, kazib, pendusta. Hmm. Mendustakan tanda-tanda isyarat dari tubuh kita. Misal gini. Jika lidah terasa pahit, badan terasa lemes, Bu. Itu tanda apa, Bu? Nggak ada yang kurang sehat. Nah, berarti ada tanda tubuh kurang sehat. Pertanyaannya, Demam. ya makanya jangan tidak peduli dengan tanda itu, lakukan Hmm. segera antisipasi. Nah, kadang-kadang kita ini sok apa namanya, sok sehat, sok kuat. Hmm. Hmm. Sudah ada tanda dari tubuh kita bahwa tubuh kita sudah lemes nih, sudah lemah. Jangan dipaksa terus diporsir ya, tambah ambruk lah. Hmm. Jadi segera gitu, mentang-mentang nanti biar 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 dicap karyawan apa namanya rajin, tapi besok ambruk, ngedrop, Hmm. jangan Hmm. jangan paksa. Itu namanya kazib namanya, Bu. Azib. Mendustakan, kazib pendusta, mendustakan sinyal. Sinyal yang Sinyal dikasih sudah. Tubuh. di pikat tubuh kita gitu. Dia butuh istirahat, istirahatkan. Misalnya gitu, contoh gampang gitu ya. Nah, surat 38:12. 38:12 ya. Yang ketujuh, asoy. Hmm.
Apa namanya? Asoy. Asoy itu abai, Bu. Asoy. Abai. Nah, Mengabaikan tanda. Kalau tadi kan mendustakan, dia mengabaikan gini. Kalau kalau kita punya karyawan, karyawannya izin, Bu, pamit saya ya, saya nggak enak badan, Bu. hmm, Itu kan berarti karyawan tuh kan anggota tubuh kita nih. Dia permisi, dia izin untuk istirahat. Terus kita bilang, nggak boleh, kamu kerja terus. Nah, sama. hmm, Kita kadang-kadang asoy, abai kepada sinyal di tubuh kita. Asoy. Ada kazib, ada asoy ya. Kalau kazib mendustakan gitu. Kalau ini Hmm, mengabaikan, sama aja sih. hmm, Surat 73 ayat 16. Yang kedelapan, kafir. Kafir. Kafir itu artinya menentang, menutup diri. Menentang dan menutup diri. Udah tahu ada sinyal sakit. Dia menutup diri untuk melakukan pengobatan. Menutup namanya. Hmm, Nggak boleh. Itu Fir'aun juga. hmm, Surat 85 ayat 17 sampai 19. Oke. Yang ke-9, merasa punya jalan yang benar. Merasa paling benar, Bu. Pikirannya, Hmm, padahal pikiran juga butuh pertimbangan dari perasaan gitu. hmm, Pikiran juga butuh pertimbangan dari hati nurani, butuh pertimbangan dari perasaan yang lain gitu. Nah, Firaun itu egois, Bu, hanya mengandalkan pikirannya sendiri, merasa paling benar ya, dinasihatin nggak mau denger misalnya gitu. Ya, surat 40 ayatnya 29. Kemudian yang ke-10, mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat Allah mengingkari tanda-tanda dari kenyataan-kenyataan itu. Mengingkari tanda-tanda dari sebuah realitas. Dan dia suka membuat kerusakan di bumi. Ya, surat 7 ayatnya 103. Surat 7 Kasus tiga. ayatnya 103. Nah, itu 10 karakter Firaun yang harus kita hindari. Waduh. Nah, iya, ketika tubuh berkarakter Firaun tadi, maka sebutannya badan, stratanya ya. Nah, nanti si badan ini akan mengalami yang namanya suasana asam. Asam. Jadi suasana tubuhnya jadi asam. Nah, cerita tubuh asam ini diterangkan di surat ke-80 surat Abasa. Nanti di surat Oke. ke-80 ada surat Abasa namanya. Nah, Abasa diartikannya berpaling. Abasa watawala. Nah, makna lain dari surat itu adalah itu menerangkan tentang kondisi tubuh seseorang yang asam gitu. Oh, Ya, nah ketika tubuh kita asam, itu akan menimbulkan kematian dan bercerai-berainya sel-sel tubuh. Seperti yang terangkan tadi di atas. Membunuh anak laki-laki, membiarkan anak perempuan. Sel yang kuat dimatikan, sel yang lemah tetap dibiarkan. Membuat selnya berpecah belah. Itu tadi yang terangkan di atas tadi. Ya. Nah, penanganannya juga diterangkan di surat 80 tadi. Ketika tubuh kita asam, maka akan mudah sakit, mudah ambruk dan seterusnya. Maka salah satu alternatif jalan keluarnya adalah harus digelontor air yang bersifat alkalin. iya. Apa di antaranya Ber- susu, arak, madu, mineral, madu dan seterusnya. Kalau madu khusus untuk penyembuhan. Kemudian air kafur, ada air salsabila, ada air tasnim, ada air zanzabil dan air sejuk. Bang, belum paham. Air. Susah. Jadi gini, ketika tubuh kita mulai basah, mulai asam, maka untuk mengantisipasinya segera digelontor air yang Ya, bersifat alkalin gitu, Bu. ya, kalian paham. Nah, Kalian. nah, apa saja air yang mengandung alkalin? Oke. Nah, pertama nih,
ayatnya dulu lah kalau begitu. 47, Ya. 15. Mm-mm. 7, 15. Panjang nih. Kalau begitu, eh, Pak Hendy. Pak Hendy bisa membacakannya, Pak? Bisa, Bu. Ya, silakan. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Oke, ada air apa aja di sini, Pak? Air yang tidak berubah rasa dan bau, baik dari Ya, air susu, ya, air susu, juga terus khamar, amar, dan madu, ya, dari madu, madu yang disaring. ya, madu Ini yang disaring. untuk merubah tubuh yang asam tadi jadi basa. Susu, arak, madu. Nah, untuk madu khusus ini untuk penyembuhan, ya. Yang berikutnya air kafur. Namanya air kafur. 76 ayat 5. Oke, baik. Bisa lanjut saja langsung dengan Ibu I- Pak Iwan Siantar. Silakan Pak Iwan. Pak Iwan, kalau nggak ada ini. Ya, siap Bu. Silakan Pak. Bisa didengar Bu? Silakan, Bisa. siap. Kedengaran. Ya, terima kasih Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 76 ayat 5. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Oke, gitu Pak Sadaqallah. Iwan. Jadi hamba Iya, Allah yang baik perhatikan apa? Minumannya. eh, minuman ya. Nah, di sini yang disebut air apa? Air kafur. Air Air kafur. kapur, kapur tembok apa kapur barus? Oh, bukan air kafur sirih itu. Air kafur. Bahasa Arab nih kafuro. Ya, Oh, ya, ya, ya. kafuro itu artinya campuran yang pas. Campuran yang Oh, pas kafur campuran. itu. Contoh gini, contoh. Campuran pas itu. Kalau pergi ke Betawi ada namanya bir peletok. Iya, iya. Kalau pergi ke Jawa, Solo, Jogja ada empu. Apa namanya itu? Empon. Nah, empon. Itu belum tahu. Belum Empon. tahu? Ada empon-empon, Bu. Kalau itu kan bukannya sayur-sayuran apa semak-semak empon-empon. Bukan. Jadi bahan-bahan dari Rempah-rempah. alam. Empon-empon itu apa namanya? Jadi Rimpang kayak ya. ya, Rimpang-rimpang. Rimpang-rimpangan. Jamu. kayak semacam jamu gitu. Jadi beberapa Jamu bahan herbal. jamu herbal dikeringkan, waktu kalau minum diseduh. Oh, gitu. Ya, kalau ke Jawa Barat ada bandrek. Oh, Campurannya apa? Jahe, jahe, kemudian ada sirih. Itu namanya kafurot. Air campuran dan campurannya pas gitu. Jadi dari herbal gitu ya. campuran dari berbagai rempah. Namanya kafuro. Ya, biasanya di tiap daerah ada tuh khasnya minuman tuh dari rempah-rempah masing-masing tuh. Iya, iya. Ya, apakah di banyak. Sumatera, di Siantar ada semacam itu? Kalau di sini paling bandrek, Ustaz.
Pak Bandrek ada. Jawa Barat. Tuh. Nah, Bandrek itu apa? Bandrek itu apa itu campurannya? Jahe, jahe ke kayu Jahe, manis ya, kayu manis, kunyit. kayu kunyit, manis, kunyit, iya. kunyit. Nah, ada Ah, serainya nggak? iya, pakai serai biar wangi dia. Nah, itu mirip-mirip itu minuman yang campuran dari alam tuh. Ya, Oh, Itu tadinya kafuro. saya pikir, tadinya saya pikir karena di sini kan daerah Barus ada penghasil kapur, kapur itu. Yang biasa Bukan. kadang dibuat sirih atau apa gitu pakai kafur gitu. Nah, Awalnya gitu saya pikir. itu kafur bahasa daerah. Suka dipakai serai. Oh iya iya. Ya, itu kalau banyak Iya iya iya. untuk nyuburin tanah tuh. Iya. Kalau hanya jahe itu namanya zanzabila. Oh, Oh Kalau hanya jahe ya namanya Zanjabil. iya. zanjabila. Nah, lihat ayat Zanjabilah. 17-nya. Lihat Hmm. 17-nya tuh, 17-nya. Hmm. Silakan Ya. Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Jahe, Nah, iya. kalau jahe doang, minuman hanya dicampur jahe. Namanya Zanjabilah. Oh, zanjabil. zanjabilah ya. Zanjabil itu jahe. Nah, jahe itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh agar sirkulasi darah lancar. Car ya. Nah, Jadi gitu. benar-benar harus dimuliakan nih jahe ya. Dari sekian Iya. banyak Nah, luar terutama biasa. jahe merah, jahe-jahe emprit, kecil-kecil, Hmm. Bu. Itu Hmm. beda Iya, juga Bu. kualitasnya. Nah, tapi dengan catatan minumannya tidak melewati proses oksidasi. Oh, Nah, gimana kita itu? juga maksudnya jangan melewati pembakaran. Oh, jahenya nggak boleh dibakar maksudnya. Bukan, prosesnya tidak melewati pembakaran atau pemanasan. Kalau Tidak direbus. direbus ya. Tidak direbus, Oh, tapi dikeprek, direndam air pH 0. Oh, Ya. Air oh, 0, sampai namanya air direbus. 0 namanya. Itu sih Salah. itunya. Ya kalau kalau direbus itu ada yang hilang itunya nutrisinya terbang, nguap namanya. Teroksidasi. Iya teroksidasi. Kalau teroksidasi kan jadi tercemar, Bu. Iya. Nah, Quran ngajarin jangan melewati proses pembakaran, oksidasi lagi nanti. Jadi prosesnya selalu direndam 8 jam. Jadi Kalau jahe direndam dikeprek, air direndam. hangat Gitu. juga nggak boleh ya? Berarti Ya ya. kalau tadi empon-empon kan direbus air hangat supaya keluar itunya, supaya Hmm. keluar sarinya gitu. Tapi Ya, kalau ya. dipanaskan blok 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 itu hilang itu nutrisinya. Oke. Baik. Yang bagus direndam 8 Hmm. jam. Keprek, Hmm. rendem, nanti disaring namanya. Hmm. Nah, itu air-air yang dianjurkan. Jadi tadi apa di atas tuh? Ada air susu, ada arak, ada kafur. Ada kapur Dan ya. zanzabila. Zanzabila itu air Hmm. campurannya jahe. Jadi murni Ya. jahe itu. Hmm. Hmm. Murni jahe Hmm. tapi jangan dibakar. Jadi jangan Hmm. melalui pembakaran tadi. Hmm. Ada lagi yang dianjurkan namanya air tasnim namanya. Tasnim. Taknim. Coba lihat Arabnya 8327. 83 ayatnya 27. Nah, ini Pak Hendi. Silakan Pak Hendi. Dan campuran khamar murni itu adalah tasnim. Tasnim. Tasnim nih ya, tulisannya tasnim ya. Hmm. Tasnim. Nah, terusin satu lagi 28-nya. Yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, jadi si air tasnim ini mengembalikan kondisi tubuh seperti kenyataan semula, sama dengan realitasnya gitu. Hmm. Tasnim itu artinya terbayangkan atau imajinasi, Bu. Oke. Tasnim Hmm. kan tadi campurannya homer murni adalah dari tasnim. Oke. Jadi tasnim itu artinya minuman yang membangkitkan imajinasi. Oke. Apa contohnya misalnya? Misal ya. Misal bisa salah ya.
Misalnya ada orang yang butuh minuman kalau dia mau berimajinasi. Misalnya Ibu Tini kerja malam nih, menulis atau membuat ide atau membuat konsep nih. Terus idenya buntu nih. Aduh, kok buntu idenya? Ya, kemudian nyeduh kopi, nyeduh ya. Nyeduh kopi misalnya. Nah, seruput kopi. Kopinya kental lagi. Kopinya kental, Bu. Tidak tanpa gula kan? Kopi tanpa gula. Kopi Setelah pahit. seruput, kopi pahit seruput. Nah, diresep encep, diincep-encep. Nah, setelah minum, terus jreng, Bu. Oh gitu ya Ah, Allah. Ada jreng. imajinasi. Nah, itu berarti tasnim namanya. Tapi kopinya jangan pakai gula, nanti repot gulanya, masalah. Itu contoh aja contoh. Jadi minuman yang campurannya membangkitkan imajinasi lagi. Jadi otaknya encer lagi tuh. Rek Ya. gitu. Ada Hmm. yang ada yang dengan cara lain minumannya misalnya. Aduh kalau lagi buntu minum nyeduh apa nih? Nyeduh tadi. Terserah nyeduh apa aja. Minuman apa tadi? Apa Tergantung nyeruput madu, masing-masing apa ya. nyeruput jahe, apa nyeruput apa yang membuat si otak kita kembali encer nih. Kan. Ning. Hmm. Itu Oh namanya gitu. tasnim. Dan banyak dari rempah-rempah di Indonesia yang bisa menimbulkan itu, Bu. Iya, iya, percaya Iya, banget. Gitu. iya, tapi jangan kelewatan. Hmm. Kalau kelewatan, homernya jadi jadi memabukkan. Mm-mm. Nanti Oh, jadi imajinasi tomat itu bisa memabukkan. bisa. Kalau kebanyakan porsinya bukan imajinasi yang keluar, jadi halu, kelewatan berarti. Jadi kalau sedikit boleh ya, Pak? Iya, si tasnim namanya, Bu. Kalau untuk membangkitkan dikit selera, membangkitkan imajinasi, tapi terukur. Oh, jadi Komar boleh dong. Komar. Ini Homer murni. Oh, Homer bukan murni yang itu ada kan, alkohol ya, Homer Kang? murni itu kan, Homer murni itu fermentasi, Bu, fermentasi. Mm-mm. Anggur. Ya, Kang, anggur kalau arak difermentasi. tadi, Kang, arak, Kang. Iya, Arak ada unsur alkoholnya ya, Kang? ukurannya makanya tadi tidak melampaui. Kalau melampaui jadi Firaun lagi nanti. Oh, Iya, kan semuanya ada kadarnya, ada ukurannya. Kalau melampaui batas, melewati ukuran, ya udah jadi zolim lagi nanti. Bukannya Ini, imajinasi, tapi halusinasi. jadi Berarti ini ini juga apa ya, tantangan Allah pada manusia agar bisa bisa mengatur dirinya nggak berlebihan ya. Ya itu tadi, Iya. mesti Dan tahu diri, bisa imbang bisa ya. ngukur diri, tahu kadarnya. Apapun kalau berlebihan jadi Firaun lagi nanti. Hmm. Hmm. Yang satu lagi namanya air salsabil. Ah, ambilnya tadi udah sebutnya. Salsabil. Air salsabil namanya. 76-18. 76 ayatnya 18. Ibu Yuliati, Bu, Baik, Bu. Terima kasih. sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Nah, salsabil. Coba lihat ayat yang lain 7741. 7741 Bu, sama ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan dan mata air. Nah, mata air Mata-mata surga. air. Ya, apa namanya tadi mata air surga? Tadi yang itu ya. Tasnim, Tasnim. Salsabil. Salsabil. Oh, Salsabil. bukan Tasnim ya. Oh iya, Bukan. salsa. Iya, iya, Mata iya, air salsa. surga yang dinamakan salsabil. Salsabil. Sal tanyakan sabilan jalan. Jadi air salsabil itu air yang berfungsi untuk membuka jalan darah, membuka jalan oksigen dalam tubuh kita. Kan banyak makanan yang membuat saluran darah kita tersumbat kan? Ya, betul. Nah, salsabil itu adalah air cairan yang apa namanya itu menembus jalan, buat jalan, jadi memperlancar peredaran darah, Bu. Ya, Itu juga Mencerkan. masuk alkalin juga.
air alkalin. Dulu ada orang bikin air kangen water misalnya kan, yang pH-nya 8,5 ke atas, 8,5 sampai 9 maksimal. Itu masuk Alkalin. kategori salsabil yang mengandung alkalin juga. Jangan minum air pH-nya di bawah 7 ke bawah. Itu juga Asam dia. asam buat tubuhnya, repot nanti asam tambah penyakit begitu. Nah, gitu. Termasuk yang dianjurkan air sejuk. Air sejuk, air yang disejukkan. Jadi air campuran rempah rumput yang disejukkan gitu. Ini contoh ayatnya ya, 3841. Nah, Ibu Ratna nih, 3841. udah lama nggak ini, Bu Ratna? Ya, Makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Shad ayat 41. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. nah berarti Ayub tertimpa kepayahan nih, azabin, nusubin, wa azabin. Ingatlah hamba kami Ayub ketika menyeru Tuhannya. Ani masania syaitonu binus bin wa azabin. Sesungguhnya aku diganggu setan. Berarti tubuhnya teroksidasi. Tubuhnya teroksidasi, Bu. Karena Oh, itu tubuhnya menjadi payah, nusbin, lemas, wa azabin, dan merasa kebas. Jadi kalau tubuh sudah mulai asam, maka akan lemas efeknya. Dan kemudian mati rasa. Ini tanda kalau tubuhnya ini ada peringatan ini mau sakit nih. Nah, terus apa tindakannya? silakan Ibu Lanjut, Ratna. Hantam lanjut. Allah Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, jadi ketika tubuh ada tanda tadi, lemes dan mulai mati rasa, Bu, maka yang dilakukan adalah jogging, jalan kaki, Olahraga. atau jogging. Sampai ada tekanan di kaki. Hantamkan kakimu supaya ada tekanan di kaki. Sampai berkeringat, gobios. Inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi, olahraga, jalan kaki, atau jogging sampai keluar keringat dingin. Oh Sam- gitu maksudnya ya. iya, sampai keluar keringat, sampai keringetan gitu. Hmm. Nah, setelah itu, eh, air sejuk, mandi dan untuk minum. Minumnya pakai air sejuk, tapi bukan dari kulkas. Jadi Ya. semalam, jadi semalaman nyimpan air di kendi di luar ditutup pakai kain kasar. Namanya air sejuk. Embunkan. Air orang tua dulu air embun namanya, Bu. Oh iya, suka dulu saya orang tua saya suka ngeluarin air ke situ. Nah, itu dulu Hmm. dulu di kampung begitu. Jadi suka nyimpan air di luar itu di kendi tapi ditutup. Nah, itu minum pagi-pagi setelah jalan kaki. Oh. Itu sehat. Setelah jalan Hmm. kaki pulang minum air itu tadi, air sejuk namanya. Ya, lanjut satu lagi. Hmm. Dan kami anugerahi dia, keluarganya, dan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami, dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, perilaku tadi jalan kaki, hantamkan kaki sampai keluar keringat dingin, minumnya air sejuk yang diembunkan bisa mengembalikan sel-sel yang mati. Bahasa Qur'annya kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Sel-sel yang mati hidup lagi, yang sakit sehat lagi, ngumpul lagi. Jadi mengembalikan sel tadi, Bu. Ya, satu lagi empat-empatnya. Regenerasi sel. Iya, regenerasi sel namanya. Ya. Terus, Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang penyabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. ya, Ayub. ini ramuan, ramuan langsung dari ilahi, Bu. Ini untuk penyembuhan khusus ya.
Jadi hentakan kaki bisa dengan jogging, bisa dengan jalan kaki, bisa dengan pijit. Pijit apa namanya? Oh, Pijit apa itu namanya? Refleksi, refleksiologi refleksi, ya. Refleksi. Ah, refleksi. refleksi sampai keluar keringat Keringat. Keringat. ya. Terus minumnya air sejuk. Yang Itu. disebut yang diumumkan itu Ya. membuat regenerasi sel. Nah, Hmm. berikutnya untuk penyembuhannya tambah lagi nih ada ramuan. Ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Ambil sejenis tanaman rumput atau tanaman sejenis rumput-rumputan. Misalnya serai, Eh. alang-alang, teki, ya, tanaman sejenis rumput-rumputan, Bu. Jahe, kunyit, apalagi itu temulawak, temu kangen, temu apalagi. Banyak ya. Banyak yang sejenis rumput-rumputan. Ya, Hmm. diambil betinya apa beti itu yang namanya? Apa ininya yang ngerti lah apa namanya? Pangkalnya Kayak itu apa namanya? Sari, kornya apa? Sari. sarinya. Ah, Kor. gitu. Sarinya. Sarinya tadi. Intinya ya. Intinya ya Iya, Kak apa? Nah. intinya. Pokoknya Hmm. ambil seikat rumput berarti lebih dari satu, Bu. Hmm. Dari satu. Serai, campur jahe, campur kunyit, campur apa lagi tuh berapa hal ya. Nah, itu yang Salam. dibersih ya salam sama pohon. Kan Oh, rumput. salam pohon masuk ya, Kang ya? Nah, Iya. ini sejenis rumput, sejenis rumput-rumput, Bu. Banyak rumput ya. Banyak Eh, dan banyak jenis rumput itu. iya. Iya. Ambil beberapa aja. Nah, yang umum ya, serai udah umum tuh, teki udah Iya. umum, jahe, kunyit, salam itu kan udah umum tuh ya. Hmm. Nah, Benar. kemudian si si rumput-rumput tadi dibersihkan, dikeprek, atau diparut boleh, direndam air 8 jam. nol, Bu, Air Iya. apa? air nol namanya. Air no. Air nol itu air yang tidak mengandung berat apa namanya itu besi apa Bus Eh, ya. apa istilahnya itu ya air nol itu TDS nol Ya, TDS-nya iya. Ngebayang air udah TDS airnya. Cuman ya kan. Hmm. direndam sekurang-kurangnya 8 jam Hmm. ya kemudian disaring Bu. Hmm. Nah maka pukullah dengan itu jadi reaksikan si si air air rendeman rumput Hmm. tadi direaksikan dengan cara diminum. Jangan Hmm. kamu melanggar sumpah. Maksudnya diminum konsisten, misalnya dua satu hari 3 kali. Kalau satu hari 3 kali berarti 24 bagi 3 per 8 jam berarti. Jam. Kalau kalau setiap Konsisten harinya, ya. dan itu konsisten. Hmm. Setiap Hmm. 8 jam minum atau setiap 6 jam atau Hmm. setiap 4 jam. Jadi Hmm. 3 kali itu misalnya diminum 3 kali sehari, berarti satu hari dibagi 3, Iya. 8 per 8 jam konsisten tuh beberapa hari gitu. Hmm. Nah, jangan melanggar sumpah, jangan tidak konsisten. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar dan kita harus sabar menjalani itu, ya Sabar dan Pak. konsisten itu ya. Itu saya Nah, seorang itu kalinya yang susah. konsisten. Itu yang kadang-kadang susah. Itu yang Kadang-kadang Tekun. panjang. kadang-kadang enggak lupa. Nah, iya, ya udah jadi susah tuh gimana Ya, pulihnya. ini enggak berdampak dengan baik gitu ya. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat, makanya namanya awab. Awabun itu artinya pulih, kembali. Ada orang Hmm. sholat awabin. Awabin itu orang-orang yang sholat kembali ke Tuhan. Ayub artinya sudah pulih lagi. Jadi Ayub itu artinya pulih. Jadi konsepnya adalah bagaimana cara memulihkan kembali tubuh, kondisi tubuh yang lemas, yang tadi menjelang sakit. Hmm. Hmm. Ayub mengajarkan. Hmm. Bisa pijit refleksi kalau udah nggak bisa jalan. Kalau masih bisa jalan, jalan paksain tuh sampai keringetan, keluar keringet dingin. Minumnya Hmm. air sejuk. Plus ditambah tadi ramuan tadi. Ambil beberapa beberapa Oke. jenis rumput,
Nah, dijadikan jadi jamu, Hmm. tapi jangan tadi lewat pembakaran, jangan direndam Hmm. air TTS 0 gitu. Hmm. 8 Hmm. jam sekurang-kurangnya disaring, Hmm. jadi minum konsisten. Hmm. Hmm. Nanti belajar jamu ke Mbak Ari tuh, ahlinya tuh, Hmm. sama Pak Wah, Ganjar. udah kebayang tuh di Salatiga banyak sekali apa bukan ini, Diolah dijadikan jamu iya apa kan? gitu. Hmm. Hmm. Jadi Iya. minum. Nah, itu pelajarannya begitu dari Quran, Bu, untuk Iya. mengembalikan tubuh supaya jangan jadi Firaun. Nah, ketika kita tidak konsisten seperti Firaun tadi, maka nanti badan kita akan terkena dampak Hmm. seperti Banyak. dampak yang dialami Firaun. Hmm. Badannya mengalami penderitaan, penyakit Hmm. dalam namanya. Hmm. Badannya selalu merasa selalu demam. Hmm. Ya, terus badannya mulai tawar, kebas, Hmm. vertigo. Itu di Hmm. antara efeknya kalau kita tidak peduli dengan tubuh. Ya, Hmm. tadi bisa apa namanya tadi? Bisa penyakit dalam, serangan penyakit dalam, atau Hmm. sering demam, bisa juga badannya mulai tawar, Hmm. bisa juga ya Tahu. badannya menderita, nyeri-nyeri Hmm. dan seterusnya. Hmm. 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 Iya, iya, Yang iya. nah yang harus diperhatikan adalah pola makan. Hmm. Hmm. Pola makan, Iya. kemudian makanan apa yang dianjurkan, Hmm. kemudian pola tidur juga mesti mulai teratur. Hmm. Hmm. Itu Iya. di antaranya. Hmm. Hmm. Nah, nanti Iya. baru kita cerita bagaimana memahami atau memaknai tubuh sebagai jasad. Nah, gimana Hmm. caranya dari badan menjadi jasad. Nah, Hmm. ketika badan sudah sampai ke jasad, berarti jiwanya yang membawa dia tuh. Dan Hmm. itulah kemudian yang bisa menembus garis, yang bisa menembus batas. Hmm. Sidratul Muntaha. Aha. Jadi yang bisa menembus batas garis Sidratul Muntaha itu ketika kualitas tubuhnya sudah sampai di Hmm. jasad. Hmm. Hmm. Itu menunjukkan berarti jiwanya sudah sampai di langit ketujuh gitu loh. Udah diambang, udah dekat ke batas tadi. Hmm. Dan Itu itu sementara termasuk badan yang sehat ya kan? iya tuh. Oke. Ya kan ada pepatah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa Benar, yang sehat. kuat, Hmm. jiwa Hmm. yang kuat. Iya, Tapi iya. tapi tubuh yang kuat juga harus ditunjang oleh jiwa yang sehat. Jiwanya nggak sehat ya badannya juga begitu. Karena tidak Iya, ada motivasi. iya Kang, luar Jadi biasa, luar biasa. PR-nya bagaimana dari badan menuju ke jasad. Karena jasad inilah yang bisa menembus batas tadi. Hmm. 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 Batas Hmm. Sidratul Muntaha. Hmm. Baik, baik Kang. Kira-kira Nah, begitu Bu ya. Terima ya, kasih. Monggo kembalikan. nuhun pisan Kang Iip. Jadi merasa malu sama diri sendiri, banyak jadi Firaun, gitu loh Kang, gitu ya. Iya. Sementara Firaun yang saya maknai itu sosok yang apa ya? Yolim, ya itu. Dolim secara ini ya, dolim Padahal diri sendiri. orang lain ya gitu kan gitu. Ternyata buat diri sendiri ya Allah, itu Oh berarti iya. juga aduh, luar biasa Kang Ip. Kang Ip tahu aja beginian ya Allah, segala macam tahu. Gitu, dan bersumber dari Al-Quran sehingga alhamdulillah saya pribadi maaf untuk kalau saya mengatasnamakan pribadi, pembelajarannya malam ini banyak sekali menyentuh kita ya, menyentuh saya lah memang begitu ya, supaya kita memang bisa menjaga kesehatan dengan eh, apa panduan-panduan yang tersirat. Eh, Maaf kalau saya kadang-kadang nggak, ini maksudnya apa gitu, baru dipandu oleh Kang Ib jadi ngerti, oh mestinya begini gitu kan, gitu. Jadi mohon pisan Kang sudah mengingatkan untuk kita bisa menjaga kesehatan, dan Allah sudah menyediakan ya semua yang dari alam ininya untuk kita bisa sehat ya, tinggal kita memberdayakannya gitu. Jadi nuhun pisan Kang Ib. Nah, kiranya teman-teman mau bertanya dan apa sebelum sudah jam setengah 11, punten Kang Iip juga memang harus istirahat ya setelah perjalanan panjang gitu. Jadi mungkin untuk Kang Iip bisa istirahat. Jadi nuhun pisan Kang Iip.
kita sudahi saja malam ini supaya Kang Iyip bisa istirahat dan tidak tadi apa? Tidak mengir Lampaui. ya. Menzolimi diri. Iya, Zolimi diri. iya, Rusak bumi. iya. Jadi nuhun Kang Ip, nuhun teman-teman sekalian. Semoga banyak Ya, kita tutup kita bisa melek. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun. Nuhun.